Iya itu. Tadi saya yang nyalain 24. Oke, kita ulangi mulai dari massage forehead-nya ya, batuknya. Kita massage. Bisa ya merasakan tekanannya. Jadi tidak hanya sekedar ngek gini saja, tapi ada tekanan yang diberikan di sana. Biasanya anak-anak yang hipersensitif di area kortikalnya juga nggak nyaman dia dipegang seperti ini. Di sini sekaligus ya stimulasi juga kita pegang area frontalnya. Kemudian yang kedua adalah nasal dan juga cheek-nya. Arah gerakannya adalah ke telinga. Yang ketiga adalah mulai dari lateral lips menuju ke telinga. Sasarannya ini adalah rahangnya, jauhnya, otot masseternya. Posisi terapis itu sebetulnya kita sebagai seorang terapis itu lebih enak duduk tuh seperti ini daripada bersila. Ini lebih ergonomis. Dia nggak bisa, nggak apa-apa. Ini kan besok kalau dia sembuh. Jadi lebih ergonomis seperti ini sehingga ketika kita mau melakukan manuver mau pindah tuh lebih mudah dibandingkan duduk bersila. Ya betul sih. Nggak kuat ya Bu? Nggak kuat. Capek. Pergelangan kaki. Ini dibahas waktu saya ikut bobat waktu itu kan. Jadi posisi terapis tuh sebaiknya seperti ini. Jangan duduk bersila. Supaya mobilitas menjadi lebih maksimal. Terus ketika kita akan bergerak tuh gerakan kita iya. Dan pakainya tubuh kita bukan pakai tangan gitu. Bersih. Kakimu kenapa Mas Abdushi? Kaki. Nah, ankle. Paling manja bukan Tiga hal itu sebagai preparation sebelum kita masuk ke sini. Kemudian kita mulai masuk ke sini, upper lip stretch, menggosok dua arah ke kanan dan ke kiri secara bersamaan pada bibir bagian atas. Bibir bagian atas ini ya Mbak. Di sini kita gerakkan ke lateral secara bersamaan. Dari atas kita pindah ke lower lip-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian side upper lip stretch. Satu arah pada bibir bagian atas, satu arah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Boleh dibalik, nggak harus kiri dulu, boleh kanan dulu. Kemudian bergantian. Hitungannya ada aturannya nggak Bu? 6 sampai 8. Ganti untuk lower lip. Berarti ini di nijo tuh ya kayak gini Bu? Ya, nggih. Di nijo itu malah kalau bisa sehari 2 kali. Sebetulnya kalau kata dokter Jo gitu, sehari 2 kali. Tapi kan kenyataannya setiap hari ya Mas ya. Tapi setiap hari kan ya? Tiap hari, tapi hari. sekali. Sehari sekali. Bagian luar. Kemudian upper posterior cheek stretch ini mirip dengan yang pertama tadi. Upper posterior cheek itu kan pipi, kita bawa ke lateral.
juga bisa memberikan treatment ke bagian dalam, yaitu mulai dari pipi bagian dalam dan juga gusinya. Oh, gitu. Makasih Mbak Benigna. Ini saya coba memakai di diri saya sendiri karena saya kok nggak nyaman kalau dikasih sakit. Ya, apa-apa. Aku pakai samping. Kita bisa pakai handscoon, bisa juga pakai alat ya, alat untuk Oh iya, di jari itu. massage, bisa yang bentuknya jari, bisa yang bentuknya seperti stick, kemudian ada teksturnya. Oh. Ada tuh produknya dari Pigeon. Gosok gigi ini nggak bisa. Gosok gigi bayi itu, Bu. Nah ya ada, boleh seperti itu. Tapi itu kan terlalu besar ukurannya Mas. Oh, Ukuran iya. jari kita terlalu besar. Ada yang lebih kecil lagi, jadi bentuknya seperti ini dan ada teksturnya gitu. Teksturnya macam-macam. Bisa pakai itu. Nah, untuk di bagian dalam adalah pipi bagian dalam. Mulai dari upper cheek strap, jadi pipi bagian dalam yang atas. Masuk ke atas. Oh. Tapi hati-hati nanti tidak kegigit anaknya. Oh, kemarin Ibu ngelakuin itu begini. Enggak, yang ini enggak. Waktu itu saya mau massage di palatumnya. Jadi saya mau lidahnya mau saya gerakkan ke luar karena dia kan cenderung melipat ke dalam. Mau saya rilis keluar, palatumnya mau saya tekan ke atas. Tapi hasilnya karena ini udah masuk kegigit. Sudah terlanjur sakit baru saya pijat hidungnya baru dia mau buka. Dari atas dulu, ya. Atas, kemudian bawah. Kemudian massage untuk gum itu adalah gusinya. Gusinya itu semuanya bisa mulai dari tengah ke lateral, Stimulasi ya. atas dan bawah. Ya, nggak enak. Bikin Berdasarkan dari yang saya dapatkan ini adalah pipi bagian luar dan juga pipi bagian dalam. Tapi kadang-kadang saya juga melakukan untuk mobilisasi lidahnya. Jadi lidah pada anak-anak CP terutama yang ada head neck-nya cukup buruk itu biasanya karena dia cenderung seperti ini, lidah tuh nekuk ke belakang. Jadi kadang-kadang nekuk ke belakang, kadang-kadang terlalu keluar, menjulur keluar, sehingga mendorong makanan keluar ketika sedang makan. Nah itu bisa kita lakukan mobilisasi di lidahnya. Kita gerakkan keluar, kemudian boleh saja di area palatum, langit-langit itu kita tekan. Muntah dong, Bu. Enggak, Yang berbagai jangan terlalu dalam, di langit-langit aja. yang berbagai ya Bu. Iya. Orang tahu. nggak belum bisa ngebayangin Bayangin. dengan Itu- kondisi spastis ya Bu ya. Nah, ada yang spastis, ada yang hypo juga. Karena kenapa saya melakukan ini dan teman-teman juga sering juga melakukan ini, anak-anak yang datang ke sini itu adalah dari kemampuan dia menengah ke bawah. Jadi beliau-beliau itu orang tuanya itu terapinya ya kalau bisa terapi yang free. Kalaupun di rumah sakit pakai BPJS. Nah, sehingga kadang-kadang si anak ini membutuhkan oral massage juga. Anak ini kadang-kadang membutuhkan untuk peningkatan oromotor functionnya, tapi tidak mendapatkan itu. Maka kita juga memberikan di sini. Kalaupun anak sudah diberikan terapi bicara ataupun okupasi terapi, kita juga perlu berkomunikasi supaya apa tadi? Supaya tidak saling bersimpangan. Jadi satu visi misi itulah, satu jalur, tujuannya goalsnya adalah untuk ini. Dan jangan lupa ini bisa diajarkan ke orang tuanya, sehingga orang tua bisa melakukan sendiri. Oh, makin sering makin Iya. Oke. Silahkan boleh dipraktekkan dulu.